Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di pagi yang diberkati Tuhan ini, saudara, di hari yang dijadikan Tuhan ini, mari sama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia menjaga memelihara kami. Kau memelihara kami di saat kami tidur, Kau memberkati kami ketika kami tidur, dan ketika kami bangun, kami menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan berkati setiap pribadi, dimanapun kami ada, kami yang mendengar firman-Mu. Engkau menjamah, Kau berkarya dalam hidup setiap kami Tuhan. Memberi kekuatan kepada kami, meneguhkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Rut 2 ayat 2 dan 3. Kebenaran firman Tuhan tertulis demikian, saudara. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang beribadah kepadanya, yang percaya kepada Tuhan bahwa saudara dan saya, kita ini adalah orang yang dikasihi Bapa di sorga. Kita ini adalah orang yang disertainya, dan kita percaya Dia Tuhan yang selalu pelihara hidup kita sempurna. Sudah seharusnya lah saudara dan saya, kita yang percaya kepadanya bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Baik maupun nampaknya tidak baik sekalipun yang terjadi di hidup kita. Kita percaya bahwa tidak ada kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat kita, saudara, yang menyertai kita dan memelihara hidup kita, umatnya. Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal di hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut, saudara. Saya mendorong saudara untuk membaca seluruh pasal di kitab ini supaya saudara bisa mengerti, bisa menangkap cerita keseluruhan dari Rut. Kitab Rut ini, saudaraku, menceritakan seorang perempuan Moab yang bernama Rut. Kalau saudara baca ceritanya dari pasal 1 dan 2, kita bisa melihat saudara bahwa banyak hal yang terjadi di hidup Rut tidak mudah, saudara. Impiannya seolah nampak hancur. Bagaimana tidak? Dia menjadi seorang janda yang boleh dikatakan masih muda. Sebab suaminya telah meninggal hanya beberapa tahun setelah dia menikah. Dan Rut memutuskan, saudaraku, untuk tetap mengikuti ibu mertuanya kembali ke tanah Yehuda
yang bukan kampung halamannya. Di sana pun saudaraku, kalau kita baca Ruth dan Naomi, ibu mertuanya, menghadapi tantangan dan kesulitan untuk dia dan ibu mertuanya bertahan hidup, saudara. Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang penyabit. Ya, renungan kita pada pagi hari ini ayat 2 dan 3 tertulis, maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudaraku, keadaan mereka begitu sulit, saudara. Ini menggambarkan bahwa untuk makan saja begitu susah, saudaraku. Naomi harus memungut bulir-bulir jelai di belakang para penyabit. Di ayat yang ketiga tertulis, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Perhatikan baik, saudara. Di sana tertulis kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, saya percaya, saudaraku, kebetulan yang terjadi di sini bukanlah kebetulan yang terjadi secara acak atau secara random, saudaraku. Melainkan kebetulan yang terjadi karena kemurahan Tuhan. Kebetulan yang terjadi karena Tuhan yang menetapkannya, saudara. Sebab Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Ruth. Bayangkan saja, saudara, dari sekian banyak ladang yang mungkin ada di daerah itu pada waktu itu, Ruth bisa saja di ladang yang lain. Namun pada waktu itu dia berada di ladang Boas, seorang yang kaya raya dan yang juga murah hati, saudaraku. Tuhan membawa Ruth di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga bertemu dengan orang-orang yang tepat, saudara. Sebab Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Pendek cerita, saudaraku, Boas melihat Ruth. Boas pun jatuh cinta kepada Ruth, saudaraku. Dan pada akhirnya mereka menikah. Dan nama Ruth juga, saudara, nama Ruth tertulis di dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 1, saudara. Tentu ini menunjukkan Tuhanlah yang mengatur kehidupan Ruth. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidupnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini, saudara, mungkin ada di antara saudara yang menghadapi titik terendah dalam kehidupanmu, saudara. Seperti Ruth, saudaraku, mungkin waktu itu bisa saja dia berpikir bahwa dia ada di titik terendah di hidupnya. Banyak hal yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Suaminya meninggal ketika baru beberapa tahun menikah, saudara. Dan dia mengambil keputusan untuk pergi ke kampung yang bukan kampung halamannya, yaitu kembali ke tanah Yehuda, tanah ibu mertuanya, saudaraku. Dan di sana pun, saudara, Ruth mengalami kesulitan untuk makan saja. Dia harus mengambil jelai di belakang para penyabit. Nampaknya keadaannya begitu sulit, saudara. Keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Namun Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan Ruth. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki rancangan yang baik dalam hidup Ruth. Terbukti pada akhirnya Tuhan, saudaraku, mendatangkan yang baik dalam hidup Ruth. Ruth menikah dengan Boas yang adalah seorang yang murah hati, seorang yang baik, saudara. Seorang yang diberkati Tuhan. Dan nama Ruth pun masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Rancangan Tuhan indah dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya.
pagi hari ini saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidupmu saudara, tantangan kesulitan apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin saudara merasa rasanya begitu sulit hari-hari ini. Mungkin saudara merasa rasanya tidak adil. Mungkin keadaan menghimpitmu saudara. Engkau mungkin merasa sendiri selama ini. Apapun itu yang terjadi di hidupmu hari-hari ini saudaraku, saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup anak-anaknya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Firman-Nya katakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bahkan ketika rasanya tidak mudah, saudara, ketika keadaannya begitu sulit, jangan pernah salahkan Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut, namun tetap memandang kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, yang pegang kendali kehidupan kita. Bahkan saudaraku, naikkan syukur, naikkan pujian di tengah-tengah keadaan seperti itu. Beranilah percaya saudara, Tuhan sedang mengatur kehidupan kita. Dia membawa kita masuk ke dalam rencananya, mengalami kasih dan kebaikannya di hidup kita. Biar dalam kemurahannya yang besar, yang membawa kita ke tempat yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Kita ada di mana Tuhan mau kita ada, saudara. Hidup kita diberkati, kita pun menjadi berkat bagi orang-orang lain. Haleluya. Seberdoa renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh menguatkan setiap kita, boleh meneguhkan setiap kita, saudara. Saudara yang diberkati, mari ikut ambil bagian di dalam video renungan doa pagi pada pagi hari ini. Ketik di kolom komentar di bawah, saudara. Katakan, aku percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas hidupku. Dia menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang selalu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh mendengar renungan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang pegang kendali kehidupan kami. Engkau melihat kami, Engkau peduli kepada kami. Engkau Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk meresponi dengan tepat, dengan benar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap memuji Engkau, kami tetap bersyukur kepadamu, kami tetap nyatakan Engkau Tuhan yang baik di hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, siapapun kami yang sedang mengikuti acara program doa pagi pada pagi hari ini, Tuhan, bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, bawa kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, taruh kerinduan di hati setiap kami untuk semakin rindu mencari wajah-Mu, berdoa, memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyatakan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mau menyatakan kami perlu Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, diberkatilah setiap pribadi yang sedang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Memberkati kehidupan mereka, setiap area hidup mereka. Tuhan berkati di dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan. Mereka diberkati, mereka menjadi berkat dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam yaitu kesehatan mereka Bapa,
Tuhan memberi kesehatan yang baik. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, lemah, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib untuk menyembuhkan. Alirkan kuasa kesembuhan mengalir di setiap tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami nyatakan, kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, Engkau juga berkati yaitu hubungan anak-anak-Mu dengan orang-orang yang mereka kasihi, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Tuhan memberkati. Kalau ada yang sedang menghadapi konflik di dalam rumah tangga pernikahan mereka, Tuhan pulihkan. Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan menjamah hati para suami. Tuhan menjamah hati para istri. Memberikan kerendahan hati ya Tuhan. Untuk saling memaafkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan kuatkan iman setiap anak-anak-Mu. Tuhan teguhkan. Biarlah tidak ada yang mundur. Biarlah tidak ada yang berpaling daripada Engkau. Biarlah semuanya memandang kepada Engkau. Semuanya menanti-nantikan Engkau, menaruh pengharapan kepada Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Ini doa kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, apapun yang kami rencanakan hari ini. Tuhan memberkati, membuat kami berhasil, beruntung, berkemenangan. Lindungi kami sempurna, jauhkan dari yang jahat ya Tuhan. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari tragedi yang buruk. Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan kami yang perkasa. Dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ini ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa kami yang setia. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, kita memiliki Tuhan yang peduli kepada kita, saudara. Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang percaya kepada Dia, kita yang mengandalkan Dia, kita yang beribadah kepadanya, yang memuji menyembah Dia senantiasa. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap nyatakan Tuhan baik dalam hidup kita. Tetap memuji Dia, tetap bersyukur kepadanya, saudaraku. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan setia. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.